Selamat siang sahabat Bawaslu seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami di Siwas TV Inspirasi Cerdas Bawaslu Kota Malang. Kali ini Bawaslu Kota Malang kehadiran tamu terhormat, salah satu anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Fritz Edward Sinegar SH LLM PhD, selaku Divisi Hukum. Bapak Fritz, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Mbak, baik. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu berkunjung ke Bawaslu Kota Malang. Sebagai informasi ini sudah 2 kali Pak ya berkunjung ke Bawaslu Kota Malang, dan kali ini kita akan ngobrol sedikit berbincang bersama Bapak Fritz. Ini ada beberapa yang mungkin ingin saya tanyakan. Salah satunya ini mungkin masalah penegakan hukum pemilu khususnya pada pilkada serentak pada 270 daerah yang melaksanakan pilkada 2020. Ya, jadi Mbak, terima kasih. Kawan-kawan sekalian, halo. Ini kedatangan saya yang kedua ke Kota Malang. Pertama kali kalau salah itu tahun 2018, sekitar bulan 11 atau bulan 10 tahun 2018. Jadi hampir 2 tahun yang lalu juga nih, 2 tahun yang lalu tidak ke Kota Malang. Jadi saya mengucapkan terima kasih telah diundang-undang oleh kawan-kawan untuk datang ke Bawaslu Kota Malang dan terlibat dalam kegiatan kita siang hari ini. Jadi memang kawan-kawan sekalian, kalau kita melihat penegakan hukum pemilu, terutama penegakan hukum pidana di dalam Pilkada 2020 ini memang memiliki satu tantangan tersendiri. Kenapa? Karena kita juga bukan sekedar untuk menerapkan aturan yang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pelanggaran pidana pemilihan misalnya, tapi kita juga bertemu dengan pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka untuk menegakkan protokol kesehatan selama masa kampanye pada Pilkada 2020. Jadi kalau kita melihat juga pada saat yang bersamaan kita juga harus melakukan fungsi pengawasan netralitas ASN. Jadi kalau kita lihat trennya ya, tren yang paling banyak itu pelanggaran, kalau kita berbicara mengenai pelanggaran, maka paling banyak itu adalah pelanggaran protokol kesehatan. Baik terkait dengan jumlah yang kerumunan yang melebihi daripada aturan, ataupun pada saat diminta untuk membubarkan diri tidak membubarkan, sehingga kita harus memberikan surat teguran ataupun pembubaran. Itu pelanggaran yang paling banyak. Pelanggaran kedua, atau terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 kemarin, Bawaslu itu telah mengirimkan 1149 rekomendasi ke KASN. Jadi terkait dengan bagaimana agar netralitas ASN itu dalam proses pilkada. Dan dari 1149 itu ada 490 itu terkait dengan pengawasan netralitas ASN di media sosial. Jadi banyak kawan-kawan kita ASN yang masih belum sadar bahwa pada saat mengajak dirinya untuk mengajak kawan-kawan untuk memilih salah satu paslon atau memberikan dukungan like ataupun mensupport salah satu calon kepala daerah pada saat pilkada kemarin, itu merupakan satu pelanggaran netralitas ASN. Yang kedua juga terkait dengan pelanggaran pidana, itu pelanggaran pasal 71 ayat 1 junto pasal 188, di mana pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, pejabat ASN yang melakukan tindakan mendukung salah satu paslon selama masa kampanye, dan itu yang paling banyak terkait dengan di pelanggaran pidana sesuai dengan di Undang-Undang 10. Meskipun misalnya apakah ada pelanggaran politik uang? Ada 9 putusan yang sekarang sudah ada 6 yang sudah ada putus, 9 yang sekarang sudah ada di pengadilan, ada 6 putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran politik uang, menjanjikan ataupun memberikan uang langsung, di mana dari 6 kasus itu ada 5 kasus di mana si majelis memberikan hukuman pidana penjara 3/6 bulan penjara sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang 10 kepada si pemberi. Jadi memang pelanggaran pada pilkada kali ini yang paling banyak memang khususnya prokes ya tentang COVID dan juga netralitas ASN ya, Pak. Karena memang kita harus lihat bahwa pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 memang berbeda dengan yang lain. Ya, di mana kita ada penegakan protokol kesehatan, dan itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama Bawaslu, KPU, Satgas Covid, TNI Polri, dan juga Satpol PP untuk mendukung proses pilkada 2020 dengan penegakan protokol kesehatan. Mungkin untuk selanjutnya
Kira-kira khususnya di Jawa Timur ada tidak untuk kasus khususnya ya di penegakan hukum ini yang menonjol secara nasional khususnya di Jawa Timur? Seingat saya kami belum menemukan sesuatu yang anomali lah, yang berbeda dengan provinsi lain. Memang ada proses dugaan politik uang, ada pelanggaran netralitas ASN, ada kemudian tidak netralnya paslon atau tidak netralnya penyelenggara pada saat verifikasi calon perseorangan ada. Jadi artinya adalah bahwa persoalan teknis kepemiluan yang terjadi di Jawa Timur misalnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di provinsi lain. Bahwa tipologi pelanggaran itu yang terjadi di Jawa Timur dengan yang terjadi di provinsi lain itu hampir sama. Selanjutnya mungkin pesan dan kesan khususnya untuk daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020. Ya, jadi untuk kawan-kawan para penyelenggara pemilu yang melakukan pengawasan yang ikut serta dan terlibat dalam pilkada 2020, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan. Kami tahu betul bahwa merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam suasana pandemi sekarang, dan itu dapat dilakukan karena kerja keras kita semua. Yang kedua adalah bahwa tugas kita belum selesai. Pilkada belum selesai. Masih ada tahapan sengketa hasil suara di Mahkamah Konstitusi. Dan oleh karena itu saya meminta kawan-kawan untuk mempersiapkan diri dengan baik, mengumpulkan surat yang pernah kita kirimkan, surat pencegahan, surat rekomendasi, surat peringatan, mulai mengkompilasi form C hasil yang kita miliki, karena kita perlu menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap dengan apa hasil pengawasan yang sudah kita lakukan selama proses pilkada serentak 2020. Dan oleh karena itu saya mengajak kawan untuk tetap menjaga kesehatan sampai dengan semua ini berakhir. Tadi kan Pak Fit juga sempat meresmikan PPID Bawaslu Kota Ya. Malang, Pak ya. Mungkin ada pesan-kesan khusus untuk Bawaslu Kota Malang atau mungkin untuk PPID-nya? Ya, bagi kawan-kawan teman-teman di Bawaslu Kota Malang, saya mengucapkan apresiasi kepada kawan-kawan di Bawaslu Kota Malang yang telah memiliki PPID khusus untuk di Kota Malang. PPID itu adalah merupakan jalur ataupun cara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar untuk pemenuhan hak masyarakat terhadap dengan informasi. Oleh karena itu, mekanisme yang dilakukan dalam pemberian informasi itu sudah disediakan oleh Undang-Undang. Jadi, tetap melakukan inovasi dalam melakukan pemberian informasi karena tugas kita belum selesai. Saya tahu memang bahwa Bawaslu Kota Malang tidak memiliki pilkada tahun 2020, tapi bukan berarti kerja-kerja kita menjadi berkurang, karena kita masih punya PR bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, pendidikan pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat untuk lebih aware dengan proses pilkada yang sedang terjadi. Itu adalah salah satu tugas kita untuk memberikan support kepada masyarakat dalam pembelajaran politik sehingga masyarakat Kota Malang bisa semakin lebih dewasa dalam berpolitik. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang di Siwas TV. Mungkin untuk sahabat Bawaslu seluruh Indonesia, sekian bincang kita bersama Bapak Fritz. Sampai ketemu di acara selanjutnya di Siwas TV.